Yo, assalamualaikum, halo sobat tempe, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya. Kira-kira siapa yang masih belum tahu soal Setigi? Wisata Setigi. Setigi itu Selo Tirtogiri kalau nggak salah ya. Nah, ini yang terbaru nih, saya dapat artikel ini dari newsindonesia.co.id. Judulnya Setigi bersanding dengan Borobudur meraih penghargaan anugerah pesona pariwisata daerah. Wow, kalau ini dibandingkan dengan Borobudur, kalian tahu nggak, Borobudur itu udah lama banget ya wisatanya. Tapi kalau sampai ini disandingkan dengan Borobudur, wow, luar biasa dong. Ini baru judulnya, tapi kita nggak tahu isinya nanti seperti apa, kita nggak tahu ya. Ini ditulis 5 Oktober 2020. Wisata Setigi Sekapuk Ujung Pangkah kembali mengharumkan nama Kabupaten Gresik di kancah nasional dan internasional. Ya patut bangga karena ini hal positif yang nggak semua wilayah bisa melakukan hal ini. Meskipun kalau misalkan soal potensi, itu semua desa pasti punya potensi. Tinggal tergantung bagaimana semua elemen masyarakat membangun untuk menjadikannya ke arah seperti apa. Oke, kita lanjut ya. Kali ini destinasi wisata Setigi yang usianya belum genap 1 tahun. Ya kita tahu sendiri lah ya, Setigi itu baru kemarin diresmikan ya. Jadi ya memang belum sampai setahun ya. Itu bisa bersanding dengan destinasi wisata Candi Borobudur yang telah berumur ratusan tahun. Wow, ini sangat-sangat membanggakan. Benar, serius ya. Ya, Setigi Selo Tirtogiri, wisata alam dan edukasi peradaban yang ada di Desa Sekapuk Ujung Pangkah Gresik ini bersama Candi Borobudur meraih penghargaan Anugerah Pesona Pariwisata Daerah Indonesian The Most Potential Destination Award 2020 di Pulau Dewata, Bali. Tuh kan, saya selaku warga Ujung Pangkah, meskipun bukan dari Desa Sekapuk, saya Desa Gosari ya, saya tetangga Desa Sekapuk. Jadi kalau Gosari sebenarnya ada wisata juga namanya wisata alam Gosari. Bagus, sebenarnya konsepnya sih sama, konsep alam ya. Cuma sekali lagi tentu tempat wisata memiliki daya tariknya masing-masing gitu loh. Selamat Pak Kades, baru pertama ini satu-satunya destinasi wisata di Gresik yang mendapatkan penghargaan istimewa ini. Dan Setigi bisa bersanding dengan destinasi wisata Borobudur, ujar Chris Aji Awe, seniman sekaligus budayawan Kota Pudak Gresik. Keren banget ya Setigi. Wow, baru kemarin mendeklarasikan diri sebagai desa miliarder. Terus pencapaiannya cepet banget ya, mendapat penghargaan kayak gini. Nggak hanya sekedar nasional, tapi bahkan internasional loh. Keren kan? Padahal setahu saya belum pernah itu Setigi mendapat penghargaan untuk wilayah Gresik sendiri, untuk wilayah lokal tuh belum pernah dengar, tapi justru malah masuk nominasi di kancah internasional ya. Sungguh sebuah capaian yang luar biasa dari Pemdes Sekapuk. Sekapuk memang keren ya, organisasinya bagus, seluruh elemen masyarakatnya bekerja, jadi patutlah ya, bagaimana tidak. Setelah berhasil menjadi desa miliarder, kini giliran wisata Setigi go internasional dengan meraih penghargaan kategori The Best Potential Destination on Artificial. Wow. Dan baru kali ini ya, Sekapuk memiliki gebrakan yang bener-bener wow. Setelah Bapak Kepala Desa Abdul Halim ini memegang peranan yang sangat krusial. Menurut saya sih kayak gitu. Kades Sekapuk Abdul Halim yang juga pencetus sekaligus sang inspirator lahirnya wisata Setigi mengatakan, keberhasilan ini merupakan keberhasilan seluruh warga Desa Sekapuk. Keren ya. Beliau itu apa ya, saya melihatnya itu karismatik banget ya. Jadi dengan ciri khas berjenggot itu, tapi nggak ngurangin kewibawaan beliau ya. Dan buktinya dia mampu ya dengan style yang sangat sederhana, yang gampang banget kalau dikenali orang. Itu beliau mampu ya menggerakkan seluruh akar masyarakatnya sampai di titik ini. Keren nih.
Alhamdulillah, meski belum pernah mendapatkan penghargaan dari Pemkab Gresik, kan, belum pernah mendapatkan penghargaan dari Pemkab Gresik, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala justru melimpahkan anugerahnya dengan menjadikan Stigi meraih penghargaan internasional, ungkap Kades yang dijuluki Ki Begawan Stigi ini. Nah, ini ditulis tanggal 5 Oktober 2020. Kalau ini saya bikin videonya tanggal 10, berarti 5 hari yang lalu ya artikel ini tayang. Sementara itu, dalam surat pemberitahuan penghargaan yang dikirimkan kepada Bapak Abdul Halim, Kepala Desa Sekapuk, Ujung Pangka Gresik, pihak Panitia Anugerah Pariwisata 2020 Kebangkitan Pesona Pariwisata Indonesia mengucapkan selamat atas terpilihnya destinasi wisata Sekapuk untuk Indonesian The Most Potential Destination Award 2020 oleh Seven Media Asia yang didukung oleh Global Council. Wow, sempet nggak kalian terbayang waktu itu ya? Kalian mungkin masih ingat kan ya, kondisi Sekapuk waktu itu seperti apa, terutama untuk wilayah yang sekarang dijadikan bahan wisata. Dulu yang seperti itu sekarang menjadi seperti ini. Tapi pasti ada yang nyeletuk kayak gini nih, iya jelas beda lah, dia potensinya banyak, sedangkan desa saya begini, desa itu begitu, desa itu begini. Sebenarnya menurut saya ya, mungkin memang iya ada perbedaan soal potensi, tapi kalau kita hanya sekedar melihat potensi desa lain tanpa menyadari potensi apa yang dimiliki di desa kita, ya tentu malah akan menimbulkan rasa minder nantinya. Kita lanjut lagi ya. Wisata Desa Sekapuk Stigi dinilai memiliki potensi wisata yang istimewa. Dengan segala keunikan dan keunggulannya, Stigi menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi wisatawan. Bener bro, waktu kemarin hari Minggu, pokoknya setiap hari Minggu kalau misalkan kalian mampir ke wisata Stigi, itu pasti kalian akan dapatkan pemandangan kemacetan. Jadi saking banyaknya pengunjung yang masuk ya, jadi sampai sekitar 1 kiloan itu bisa jadi kemacetan gara-gara ingin menuju ke daerah wisata Stigi. Bener, dan memang saya lihat dengan mata kepala sendiri itu sangat macet banget karena saking ramenya ya. Nggak tahu orang dari mana itu kok bisa banyak banget kayak gitu. Dan ini pertama kali ini saya lihat di Sekapuk. Dulu Sekapuk kan nggak pernah kayak gini. Pihak panitia telah melakukan penilaian dari berbagai sudut dan meletakkan standar yang tinggi untuk tiap-tiap daerah pemenang penghargaan. Ya iyalah, kalau misalkan panitianya ecek-ecek, ya nggak mungkin lah dijadiin panitia, ya gila aja. Ini panitia udah internasional banget ya. Standar tinggi penilaian tersebut mencakup potensi masyarakat, potensi alam, kesenian, kebudayaan, dan beberapa faktor penting lainnya seperti aksesibilitas, amenitas, dan konektivitas. Untuk penyerahan penghargaan akan digelar pada Jumat 23 Oktober 2020 di Haris Hotel dan Residence Sunset Road, Bali. Berarti Pak Halimnya ke Bali dong besok tanggal 23 Oktober. Wah, keren nih Pak Halim. Selain di Bali, event penghargaan Indonesian The Most Potential Destination Award 2020 akan diselenggarakan secara periodik dan akan dilaksanakan di 5 destinasi super prioritas Kementerian Pariwisata Indonesia, yaitu Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Likupang di Sulawesi Utara, dan Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Event penghargaan Anugerah Pesona Wisata Daerah 2020 ini dalam rangka memperkenalkan destinasi-destinasi alternatif pada kalangan luas dan menjadi motivasi untuk melakukan percepatan dalam pemulihan, pengembangan, dan kebangkitan pariwisata Indonesia, khususnya setelah masa pandemi. Keren ya, Desa Sekapuk. Semangat terus warganya, semangat terus para pemimpinnya. Jadi memang bener ya, kalau misalkan pemimpinnya cepet tanggap dan mampu menggerakkan semua elemen masyarakat, yang di bawah pun juga pasti akan ikut semangat. Karena kalau saya sendiri sebagai warga kecil, rakyat biasa, rakyat jelata, kalau misalkan saya punya pemimpin dengan pemikiran yang cerdas dan menunjukkan dengan tindakan, dengan aksi, bukannya sekedar omong-omong, itu saya lebih ikut terpancing juga untuk melakukan hal yang sama. Coba bandingkan dengan pemimpin yang biasanya cuma nyuruh tanpa ada tindakan, ya bawahan juga pasti males. Tapi kalau misalkan pemimpinnya menunjukkan sesuatu dengan aksi,
dengan gerakan, sebuah gerakan yang di bawahnya pun pasti akan malu kalau misalkan nggak melakukan hal yang sama. Dan banyak banget kata-kata beliau yang bisa jadi motivasi buat diri saya sendiri, karena saya adalah salah satu followernya beliau. Jadi kalau setiap beliau bikin update status di Facebook, saya bacanya itu kayak, oh ini gue banget nih ya, kayak gitu loh. Jadi pengen banget mampir ke Stigi lagi di versi yang terbaru ya, karena terakhir kali itu ya bikin prank itu udah berapa tahun yang lalu ya. Dan kalau nanti ada kesempatan bisa ngobrol bareng sama Pak Abdul Halim ya, saya pengen banget ngobrol, pengen lebih deket lagi aja dengan beliau. Oke Sobat Tempe, itu aja. Jadi semangat terus buat desa-desa yang lain, jangan minder. Anggap aja ini adalah suntikan motivasi buat desa-desa lainnya ya. Masa sekapuk bisa, kalian nggak bisa? Jadi itu aja kuncinya. Ya kita punya potensi masing-masing, jadi tergantung pengembangan kita nanti seperti apa. Dan karena saya sudah menjadi warga ujung pangkal, saya sangat bangga dengan semua ini. Oke, sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe untuk info terbaru selanjutnya dari Tempe Gaming. Tempe Channel. See you next time. Bye-bye. Dulu yang sempet booming di Sekapuk itu, kalau nggak salah waktu ada 3 turis Kanada ya, itu mampir ke daerah Sekapuk loh. Iya beneran.